Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketakutan kita sering menghilangkan iman dan harapan kita. Namun, obat yang paling ampuh untuk menghilangkan ketakutan adalah kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kita. Mari kita belajar dari peristiwa Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang meminta tolong kepada Yesus supaya menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ketika Yesus sedang ada dalam perjalanan dan ia ada di tepi pantai, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu Yesus melakukan perjalanan ke rumah Yairus. Namun ketika Yesus sedang dalam perjalanan, datanglah utusan dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata kepada Yairus demikian, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan-perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Kata-kata Yesus yang sangat menguatkan Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yairus menerimanya. Salah satu alasan karena Yesus sedang berjalan bersama dengan Yairus. Ketika Yesus ada dekat dengan Yairus, disitulah Yairus memiliki harapan yang besar, walaupun anaknya sudah mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar dari iman Yairus, bahwa ia tidak kehilangan iman, dia tidak kehilangan harapan, karena Yesus berjalan bersama dia dan Yesus menguatkan dia. Saudara-saudariku, banyak cara yang dapat kita tempuh untuk selalu berjalan bersama Yesus, mendengarkan kata-kata Yesus dalam ibadat, dalam ekaristi, di dalam renungan-renungan harian kita, dalam doa-doa komunitas bersama. Disitulah kita memiliki kesempatan untuk selalu dekat dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, dan mendengarkan kata-kata Yesus, supaya kita tidak kehilangan iman dan harapan. Saudara-saudariku, mari kita kuatkan doa kita, mari kita kuatkan hadir dalam perayaan Ekaristi, karena dalam perayaan Ekaristi itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam Ekaristi, disitulah Tuhan hadir menguatkan kita. Amin.